Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini tanggal 2 Al-Muharram 1444 Hijriah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu ibadah yang sangat mulia, yaitu thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita masih membahas sebuah kitab, yaitu Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kita sampai di panggilan yang ke-20. Ya, kitab ini ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan panggilan yang ke-20 di antara panggilan yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman. Panggilan ini ada di surat An-Nisa ayat 29. Surat An-Nisa ayat 29. Ya, maka kalau pastinya insya Allah kita semuanya memiliki mushaf ya. Namanya orang Islam pasti punya Al-Quran. Ya, Al-Quran yang ada terjemahannya atau tidak, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Atau bahkan di antara hampir semua orang Islam yang punya gadget, yang punya HP itu ada aplikasi Al-Qurannya. Maka marilah kita buka dan kita simak bersama di surat An-Nisa ayat 29. Di sini ada panggilan dari Allah kepada kita semuanya orang-orang yang mengaku beriman. Di sini penulis yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengatakan An-Nida'ul Ishrun, panggilan yang ke-20. Fi hurmati akli amwalil mu'minina bil batil wa hurmati qatlin nafsi bi ghairi haqq. Temanya ayat ini adalah haramnya atau larangan memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Larangan atau diharamkannya memakan harta saudara kita dengan cara yang batil, dan larangan membunuh diri, larangan membunuh jiwa, larangan membunuh orang lain atau bunuh diri. Langsung kita memasuki ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kan panggilan yang memanggil
Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, yang memberikan karunia-Nya, memberikan nikmat-Nya kepada kita, yang tiada henti nikmat itu kepada kita. Setiap detik dalam kehidupan kita, di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Maka di sini Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum. Ya. Kecuali dengan melakukan perdagangan yang itu kalian saling ridho dalam perdagangan itu boleh. Dan itu bukan termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian semuanya. Kepada kalian semuanya. Ini surat An-Nisa ayat ke-29. Kita baca apa yang disampaikan oleh penyusun buku ini, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Faha huwa da ta'ala qad nadahum biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai perhatikan. Dalam ayat ini Allah memanggil. Ya, Allah memanggil kita untuk apa? Ya, sebagaimana di pembahasan-pembahasan sebelumnya, setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah atau ada larangan. Kalau isinya perintah, maka kita kerjakan, kita lakukan. Kalau isinya larangan, maka kita tinggalkan, kita jauhi. Ya. Dalam ayat ini isinya apa? Setelah ya ayyuhalladzina amanu, isinya larangan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Liyanhahum an aqli amwalihim bainahum bil batil. Ya. Di sini Allah melarang orang-orang beriman, melarang orang-orang yang mengaku beriman, melarang orang-orang yang di dalam hatinya masih ada keimanan dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Atau tanpa hak. Ya, tanpa hak. Seperti mencuri, ya, menipu, membegal, ya, menipu, menakar, mengurangi timbangan, curang. Ya, masih banyak, menyuap dan lain sebagainya. Ini banyak ya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, dan ini salah satu bentuk kezaliman yang harus kita waspadai, yang harus kita jauhi. Karena kezaliman ini berat nanti di hari kiamat. Ya, kezaliman ini berat nanti akibatnya di hari kiamat. Di sini beliau mengatakan, biduni hak, memakan harta orang lain dengan cara yang batil itu tanpa hak. Ya. Kalau mendapatkan harta dengan cara yang hak, maka ini nggak masalah. Seperti warisan, ini warisan boleh. Ya, kita mendapatkan harta waris ini boleh. Atau melalui bekerja, ya, kita mendapatkan gaji, mendapatkan upah, maka ini boleh. Ya. Atau mendapatkan harta zakat bagi orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Atau nafkah, misalnya seorang istri mendapatkan nafkah dari suami, maka itu sah-sah saja, itu boleh. Ya. Atau seorang anak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Atau orang tua ya yang sudah tidak mampu bekerja, dia mendapatkan nafkah dari anaknya. Maka ini adalah cara-cara mendapatkan harta dengan cara yang benar. Ya. Kemudian penulis mengatakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian biduni haqqin. Dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak hak. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan istilah memakan. Janganlah kalian memakan. Ya. Memakan harta, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Memakan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan ibarat, menggunakan ungkapan makan, la ta'kulu. Ya.
Li'annal ghaliba fil amwal yu'kalu biha, karena pada umumnya orang cari harta ya, itu kan untuk makan. Ini pada umumnya. Ya. Wa illa fa kullu malin ukhida bi ghairi haqqin haram. Ya. Dan ayat ini bukan hanya terbatas pada makan saja. Kalau seseorang mendapatkan harta dengan cara yang batil, misalnya dia mencuri. Uang hasil curian itu bukan untuk makan, tapi ada untuk bayar listrik, ya, untuk bayar sekolah anaknya. Ini kan gak dimakan hartanya kan, tapi sama saja hukumnya haram. Ya, orang korupsi, misalnya, korupsi kan gak semua hasil korupsinya itu kan digunakan untuk makan. Makan orang itu berapa sih sehari? Misalnya seorang suami punya istri, anaknya berapa? Makan itu berapa kebutuhannya? Tapi kalau ada orang korupsi sampai ratusan juta sampai miliar, itu kan nggak semuanya dimakan sama dia. Ada yang dibuat untuk senang-senang, dibuat jalan-jalan. Ini juga sama, termasuk dalam ayat ini, la ta'kulu amwalakum. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan kata makan, bukan berarti kalau nggak dimakan itu boleh. Ini nggak, tetap sama hukumnya. Ya. Di sini makanya di sini al-musannif yaitu penulis mengingatkan wa illa faqulu ma ukhida bi ghairi haqqin haram. Setiap harta yang didapatkan dengan cara yang batil maka itu hukumnya haram. Sawa'un ukila bihi aw syuriba. Harta itu digunakan untuk apapun, bisa untuk makan, bisa untuk minum, atau untuk bangun rumah misalnya. Ya, ada orang hasil menipu, ya, hasil misalnya menipu orang arisan, investasi, menipu orang, akhirnya hasil nipu itu digunakan bukan untuk makan tapi untuk bangun rumah misalnya. Ini sama saja. Ya. Atau untuk beli kendaraan, au ruqiba. Ya. Walu bisa au furish, atau beli pakaian. Ya. Jadi seluruh harta yang didapatkan dengan cara yang batil maka hukumnya haram. Walaupun harta itu tidak dimakan. Ya, walaupun harta itu maksudnya tidak dimakan, masuk ke perut ya. Untuk beli ini, beli itu, beli properti di sini, beli macam-macam. Ya. Maka di sini ayat ini juga mengingatkan kita bahwasanya kita orang Islam, kita orang beriman itu punya aturan. Ya. Dalam menjemput rezeki itu ada aturannya. Ya. Dan pastikan setiap rupiah yang kita peroleh itu benar-benar dari cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin para pecinta iman insyaallah sudah banyak yang tahu, mungkin pernah membaca atau pernah mendengar. Dulu di zaman orang-orang soleh sebelum kita, kalau suaminya itu pergi bekerja, suaminya di pagi hari ya misalnya pamitan sama suami, pamitan ke istrinya untuk pergi bekerja. Maka si istri ini mengingatkan suaminya supaya mencari yang halal. Mungkin si istri mengatakan kami bisa bersabar dari lapar. Ya. Tapi kami nggak bisa bersabar dengan panasnya api neraka. Ini mengingatkan, membisiki suaminya. Supaya suami itu ketika kerja itu benar kerjanya. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala, mencari yang halal, yang dikasihkan ke istrinya itu yang halal, yang dikasihkan ke anaknya itu yang halal. Ya. Kita kembali kepada ayat tadi, illa an takuna tijaratan antara diminkum. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan harta dengan cara yang batil. Harta orang lain dengan cara yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan contoh cara mendapatkan harta yang benar. Ya. Yaitu dengan perdagangan. Illa an takuna tijaratan antara diminkum, kecuali ya, akan tapi dengan perdagangan yang saling ridho di antara kalian. Ya. Di sini penulis mengatakan fa inna tajira qad yashtari syata min sahibihi bi asyratin bi ridahu wa yabi'aha bi ishrin
Aw yashtari ad-dara bi mi'ati alfin wa qad yabi'uha bi mi'atin wa khamsina minhu fala yaqulanna qailun law akala fulanun mala akhihi li'annahu ba'a syata bi asyra wa kaifa yabi'u bi 20 faqad akhadahu asyratan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika melarang kita, melarang orang-orang beriman memakan harta saudaranya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Memberikan jalan keluar. Ya. Karena manusia butuh harta, manusia butuh makan. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan cara harta dengan cara yang halal? Kita menyebut rezeki, karena rezeki sudah ditetapkan. Kita yakin ketika kita masih di kandungan ibu kita, umur 120 hari, itu jatah rezeki kan sudah dicatat, sudah ditulis. Nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Dan kita nggak akan mati sampai jatah rezeki itu benar-benar habis. Kalau orang itu mati, meninggal, maka yakinlah jatah rezekinya sudah habis. Ya. Maka ketika kita menjemput rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu jatah rezeki kita berapa. Ya. Kita yakin jatah rezeki sudah ditetapkan. Cuman kita nggak tahu jatah rezeki itu berapa. Ya. Makanya tetap kita diperintahkan untuk berusaha menjemput rezeki, berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha memberikan rezeki, Ar-Razik, ya, Ar-Razzaq, Allahu memiliki nama Ar-Razzaq. Ya, zat yang Maha memberikan rezeki. Maka di antara solusi jalan keluar yang Allah berikan adalah dengan cara perdagangan. Ya. Perdagangan dengan saling ridho. Jadi bukan dengan paksaan. Antarodim minkum, perhatikan ayat ini redaksinya, antarodim, dengan saling ridho. Bukan dengan paksaan, ya, dan lain sebagainya. Jadi harus saling ridho. Di antara, kalau ini kembali kepada fikih jual beli, ya, tentunya ada pembahasan khusus tentang jual beli, ada syarat-syarat sah jual beli itu apa, ya, yaitu di antaranya adalah saling ridho antara kedua belah pihak, antara pembeli dan penjual, ya. Kemudian di sini penulis mengatakan walina'lam anna ibahata ribhi tijarati masyrutun bi syarti taradi bainal bai' wal mushtari. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya jual beli itu diperbolehkan. Jual beli itu dihalalkan dengan syarat antara pembeli dan penjual itu sama-sama ridho. Ya. Sama-sama ridho. Jadi ketika penjual dan pembeli dan penjual sama-sama ridho, ini kan berarti fair gitu loh. Tidak ada aib yang disembunyikan. Kalau barangnya itu misalnya ada cacatnya, dijelaskan. Ya, kalau ada seorang penjual, kemudian dia menyembunyikan aib dari barang yang dia jual, maka tentunya pembeli ini dia tidak akan ridho. Dia akan kecewa. Kenapa penjual ini enggak jujur di awal? Padahal dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan antara dimikum, yaitu saling ridho. Ya. Maka di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Seorang penjual dan pembeli itu masih boleh memiliki masa khiyar. Khiyar itu milih. Ya. Jadi misalnya seorang pembeli dilihat-lihat barangnya, dicek, ya. Masih ada waktu untuk memilih sebelum dia berpisah. Ya. Kalau sudah deal, sudah pisah, maka sudah jual beli itu sudah terjadi. Ya. Maka di sini syariat Islam memberikan waktu untuk memilih. Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ya. Antara dua penjual dan pembeli itu memiliki masa memilih selama mereka belum berpisah. Ya. Kasih waktu berpikir, tidak tergesa-gesa, dilihat dulu barangnya. Ya. Apalagi kan kita di zaman terkadang banyak sekali masalah penipuan dalam jual beli, ketidakjujuran, ya, dan lain sebagainya. Maka ya ini memang pentingnya keimanan di sini, para pecinta iman. Pentingnya iman itu kan mengingatkan kita tentang adanya hari akhir, adanya hari pembalasan. Nanti kalau kita makan yang haram itu apa, balasannya itu apa. Ini kan kembali kepada keimanan. Ya. Di zaman saat ini, dalam artian di hari-hari seperti ini,
Ketika banyak orang yang tidak memperhatikan halal dan haram, maka di situ kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keteguhan dan keistiqomahan keimanan kita. Karena konsekuensi iman itu adalah kita mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Ini konsekuensi keimanan kita. Jadi keimanan itu kan bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus dibuktikan. Apa buktinya kalau Anda punya iman itu apa? Yaitu saya hanya mencari yang halal. Ya. Dan memang di sini harus sabar. Harus ada kesabaran antara seorang suami dan seorang istri. Nabi SAW itu pernah beliau pulang ke rumah itu nggak ada makanan yang bisa dimakan. Nabi SAW manusia yang paling mulia dunia dan akhirat. Ya, suatu saat beliau pulang ke rumah, nanya ke istrinya ada makanan, nggak ada, maka beliau puasa. Fa inni shaim, maka saya puasa. Ya, yang penting itu kehalalan. Jadi kalau halal itu kan kita tenang, hati itu tentram, ya berkah dan lain sebagainya. Beda dengan yang haram. Haram itu menggelisahkan, membuat orang itu berpikir nggak nyaman hidupnya, takut ketahuan. Itu biasanya ciri-ciri hasil-hasil dari yang haram atau dari yang syubhat, yang samar-samar. Itu hati itu kalau dia orang ini masih punya iman ya, masih punya iman, masih peduli dengan agamanya, maka orang itu akan nggak tenang, hidupnya itu nggak tenang. Kalau dia mendapatkan harta itu dari cara yang haram, walaupun nggak dimakan, tapi digunakan untuk yang lain. Tapi kalau dari cara yang haram, pasti orang itu nggak akan tenang. Dia akan berpikir gelisah, galau, bimbang, resah, dan macam-macam. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan, falnadkur hada ayyuhal mu'minun, walina'lam anna aqwalal mu'minin bil batil laha suwar. Ya, di sini beliau penulis memberikan contoh memakan harta dengan cara yang batil itu banyak contohnya. Ya, yang pertama contohnya adalah as-sariqah, yaitu pencurian. Ya, maka mencuri ini tentunya sudah kita ketahui hukumnya haram. Ya, pencurian bahkan hukuman yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pencuri adalah memotong tangannya. Ya. Memotong tangannya itu sampai di sini, bukan sampai di sini ya, tidak. Tapi hanya sampai di sini, sampai pergelangan tangan. Ya. Dan ini pun ada aturannya, kapan seseorang itu mencuri dan dijatuhi hukum potong tangan itu ada. Ya. Dan ini yang menegakkan hukumannya adalah pemerintah kaum muslimin, bukan individu-individu, bukan pribadi-pribadi, bukan ormas, bukan organisasi, tapi pemerintah. Ya. Orang itu kalau dia mencuri kemudian atau dia korupsi, kemudian hukumannya dipotong tangan, orang itu kan mikir berkali-kali, beribu-ribu kali. Kalau saya mencuri, ketahuan hukumannya dipotong tangan, dia akan berpikir. Akhirnya dia tidak jadi mencuri. Ya. Kemudian riba. Di antara memakan harta dengan cara yang batil adalah riba. Ya, orang Jawa mengatakan misalkan nganak no duit, rentenir lintah darat, itu memakan harta dengan cara yang batil. Memberikan hutang 2 juta, baliknya nanti harus 2,5 juta. Ya. Kalau terlambat ada dendanya, semakin terlambat semakin denda. Ini memakan harta dengan cara yang batil ini. Ya. Karena utang piutang itu akadnya sosial. Akadnya itu membantu. Nggak boleh kita cari untung di situ, nggak boleh. Ya. Orang minjem uang itu kan karena dia butuh. Anaknya sakit, untuk berobat misalnya. Ya. Atau dia terkena musibah, akhirnya dia pinjam. Maka masa sih ada manusia kok tega gitu ya. Ada saudaranya pinjam uang karena kebutuhan, bukan karena untuk hura-hura ya. Bukan untuk foya-foya, tapi benar-benar orang ini pinjam uang untuk kebutuhan yang primer, yang darurat. Lah kok begitu ada orang yang tega, ya, kemudian dipinjami dengan syarat dikembalikan sekian. Kalau terlambat ada dendanya. Ini kan orang nggak punya perasaan seperti itu. Ya, ini dari segi sekilas ya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya tentang riba, ini banyak. Ancamannya jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian al-ghish, penipuan.
Di antara bentuk-bentuk memakan harta dengan cara yang batil adalah penipuan. Ya, misalnya di sini penulis memberikan contoh, ya, salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lewat di sebuah pasar di kota Madinah. Ya, kemudian Nabi melewati ada orang jualan kurma. Ya, jualan kurma. Biasanya jualan kurma kan ditumpuk kurmanya ini. Ya, jadi ada orang penjual, di depannya kan kurmanya ditumpuk-tumpuk. Kemudian fa'adkhala yadahu fi wasatiha fawajada fiha balalan fa'aba 'alal bai'. Jadi ketika Nabi melewati penjual kurma tadi, tangannya Nabi dimasukkan ke tumpukan kurma tadi, dimasukkan. Ternyata di bagian bawah itu kurma yang basah atau mungkin yang sudah nggak layak untuk dijual. Nabi SAW bersabda, lima la taj'al al-mubtal minha dhahiran hatta ya'lamahul mushtari ya fulan. Ya. Kenapa engkau tidak menampakkan kurma-kurma yang enggak layak ini di atas supaya calon pembeli itu tahu. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, ya inna man ghasyana falaysa minna. Sesungguhnya orang yang menipu itu bukan termasuk golongan kami. Ya, jadi Nabi SAW memberikan ancaman. Barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia bukan termasuk golongan kami. Wah, ini berat ini. Ya, ini ancaman yang berat yang menunjukkan kepada kita haramnya penipuan. Ya. Ya, kemudian memakan harta dengan cara yang batil adalah al-qimar, yaitu judi. Ya. Yaitu judi, dan masih banyak hal-hal yang lain yang di situ bentuk-bentuk memakan harta dengan cara yang batil yang itu diharamkan ya oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita umat Islam ini datang menjaga 5 hal, menjaga agama, menjaga akal, ya, menjaga harta, menjaga kehormatan. Ada satu lagi, ada 5, namanya ad-daruriyatul khams. Jadi ada 5 hal yang dijaga dalam Islam. Menjaga agama. Orang itu kalau murtad itu ada hukumannya dalam Islam. Orang sudah Islam kok murtad, ini ada hukumannya. Kemudian menjaga akal. Islam ini menjaga akal. Islam mengharamkan khamr, mengharamkan narkoba karena merusak akal. Islam menjaga kehormatan. Islam menjaga kehormatan, buktinya mana? Mengharamkan ghibah, mengharamkan ya menyebarkan aib saudaranya. Islam menjaga harta. Ya, Islam menjaga harta. Maksudnya Islam mengharamkan pencurian, ya, pembegalan dan sebagainya. Dan Islam menjaga nasab. Nasab di sini dengan cara Islam mengharamkan zina supaya nasabnya orang itu terjaga. Ya. Ini di antara kesempurnaan Islam dan kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Ya. Kemudian di sini beliau yaitu menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala masih di ayat 29 dari surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Fa innahu nassun, beliau mengatakan fa innahu nassun qat'iyyun fi tahrimi qatlil mu'min akhahu sahiran aw kabiran saliman aw maridan. Ya. Ayat ini wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Ini ada 2 makna. Ini ada 2 makna. Makna yang pertama, wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Maksudnya di sini seorang muslim diharamkan membunuh saudaranya sesama muslim. Ya. Karena seorang mukmin dilarang melakukan pembunuhan kepada saudaranya sesama mukmin. Karena orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Maka kita dilarang melakukan pembunuhan kepada saudara-saudara kita. Ya. Adapun kepada orang kafir ini juga kita dilarang karena orang kafirnya kan macam-macam. Ada orang kafir yang tinggal di negeri muslim karena dia dilindungi sama pemerintah muslim. Dia orang kafir masuk ke negeri muslim, dia ada paspor, ada visa, maka ini kan dilindungi. Ini nggak boleh dibunuh juga, ya, tidak boleh diambil hartanya dan sebagainya. Adapun makna yang kedua,
dari ayat ini, wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, yaitu ayat ini memberikan pelajaran kepada kita larangan bunuh diri. Ya, larangan bunuh diri dengan cara apapun. Ya. Jadi orang yang beriman ketika dia punya iman, dia tidak boleh melakukan bunuh diri. Seberat apapun masalah yang dihadapi, ya, serumit apapun problema yang dia dapatkan, atau misalnya orang terkena musibah, ya, seberat apapun musibah itu tetap yang namanya orang yang beriman, seorang muslim itu dilarang bunuh diri. Ya. Dilarang apa? Bunuh diri. Karena dalam ayat ini Allah dengan tegas, dengan jelas menjelaskan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ya. Membunuh apa? Diri-diri kalian. Di sini beliau mengatakan, penulis, walau bi an yamtani'a minal ma'i aw at-ta'ami hatta yamut. Ya, fadlan an yashraba summan aw yulqi bi nafsihi fi bi'rin aw min ra'si jabalin aw bina'in alin. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman larangan bunuh diri. Di antara gambaran-gambaran contoh-contoh orang bunuh diri itu misalnya mogok makan. Mogok makan, mogok minum sampai dia mati. Ini dilarang. Ya. Ini apa? Dilarang di dalam Islam. Dilarang mogok makan, mogok minum sampai meninggal dunia. Ya. Atau orang yang minum racun misalnya. Ini dilarang untuk bunuh diri. Ya. Atau terjun dari tempat yang tinggi. Ya, misalnya. Ini juga dilarang. Ya. Maka ini semuanya kembali kepada iman. Serumit apapun masalah, kalau kita masih punya iman, maka orang yang beriman itu sifatnya dia itu optimis, bukan pesimis. Ya, pasti ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut jalan keluar. Ya. Maka tidak ada kata putus asa dalam kamus kehidupan orang-orang yang beriman. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ya, orang yang beriman punya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya. Zat yang memiliki jagat raya ini dan isinya. Ya. Yang nanti cepat atau lambat kita juga akan kembali kepadanya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam diri anak-anak kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluhkan. Ya, sampaikan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di malam hari, di sepertiga malam terakhir, minta kepada Allah, tunjukkan kita ini butuh. Dan kita memang sangat butuh dan harus kita menampakkan kebutuhan. Kita ini semuanya makhluk orang-orang yang fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya itu butuh kepada Allah. Ya. Ini tadi wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Membunuh diri-diri kalian. Membunuh orang lain atau membunuh diri ini juga tidak sama-sama tidak dibenarkan. Dan di saat-saat seperti ini, di zaman kita saat ini banyak sekali pembunuhan itu banyak. Ya, dengan mudahnya orang itu menumpahkan darah. Nas'alullaha as-salama wal afiyah. Dengan hal-hal yang remeh, dengan hal-hal yang sepele karena masalah duniawi. Seseorang itu dengan gampang membunuh saudaranya karena emosi, karena dibully, ya, macam-macam. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah keselamatan. Keselamatan dari fitnah-fitnah yang luar biasa seperti ini. Ya. Ketika kita keluar rumah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini penulis memberikan penjelasan waqad a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hukmi tahrimi akli amwalil mu'minin wa qatlihim fi adami masyhadin innahu yaum arafah ijaa fi khutbatihi tawila. Di sini penulis membawakan khutbahnya Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di hari Arafah, ya, di kota Mekah, itu beliau pernah berkhutbah ketika beliau haji. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada wa fi syahrikum hada. Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu beliau bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram. Ya, sebagaimana kehormatan hari kalian ini yaitu hari Arafah. Fi baladikum hada, yaitu di kota Mekah. Wa fi syahrikum hada, yaitu di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi Nabi SAW sudah menjelaskan tentang haramnya darah. Haramnya memakan harta dengan cara yang batil. Haramnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang lain. Ini dijaga. Ya. Jadi ada masalah darah, ada masalah harta, ada masalah kehormatan. Semuanya harus kita jaga. Ya, harus dijaga. Kemudian di akhir penjelasan ini beliau mengatakan, ya, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal nadhkur wa'idan li ashabihi ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sahih." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau memberikan ancaman kepada orang-orang yang mati bunuh diri. Ya. Beliau bersabda, "Man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membunuh dirinya di dunia, maka dia akan diazab oleh Allah di hari kiamat. Ya. Dalam riwayat yang lain, "Man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yuja'u biha batanuhu yaumil qiyamati fi nari jahannam khalidan fiha abadan." Barang siapa yang membunuh diri dengan besi, dengan menusuk dirinya dengan pisau, maka nanti di hari kiamat orang ini dibangkitkan, ya. Kemudian orang ini membawa pisau dan menusukkan ke perutnya. Di hari kiamat nanti seperti itu. Ya. Jadi dengan apa orang itu bunuh diri, maka di hari kiamat dibangkitkan dengan seperti itulah orang itu akan dibangkitkan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi pembahasan para pecinta iman tentang salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman, yaitu di surat An-Nisa ayat ke-29 yang intinya itu kita dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kita dilarang membunuh orang lain, dan kita juga dilarang membunuh diri kita. Ya, karena kalau kita masih hidup, kita diberikan umur, itu kan kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk menambah pahala. Sebagai bekal nanti di hari kiamat. Kok ada orang itu misalnya dia frustasi sampai bunuh diri. Nah kalau orang bunuh diri kan, dia nggak bisa taubat dari dosa. Yang namanya manusia kan pasti punya dosa. Kalau orang bunuh diri kan dia nggak bisa lagi menambah pahala, beribadah. Ya, menambah ganjaran. Untuk bekal nanti kehidupan setelah mati. Ya, karena nanti kan kalau kita punya iman, ya, ada keimanan kepada hari akhir. Dan keimanan hari akhir ini prosesnya panjang. Mulai dari manusia itu meninggal, kemudian ditanya malaikat, ya, kemudian ada nikmat kubur, ada azab kubur, ada hari dibangkitkan ketika terjadinya kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Kemudian ada matahari didekatkan, ada hari ditimbangnya amal, ya, ada lewat sirat. Ini kan panjang dan itu butuh bekal. Ya kalau orang itu bunuh diri, ya terus bagaimana dia nggak bisa menambah bekalnya? Ya, umur yang ada pada diri kita, usia yang ada pada diri kita itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita pergunakan untuk memperbanyak bekal, menambah bekal. Karena proses di hari kiamat itu panjang. Ya.
Dan itu setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas. Para pecinta iman, kita kembalikan kepada MC. Wallahu a'lam bishawab. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.